Billah amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Liridhallahi ta'ala wa li hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walissalamah wal barakah wal futuh wal inayah liqadai hajatina hajatid dunya wal akhirah bisirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin sekalian, kita melanjutkan kajian pada malam hari ini adalah tentang tayamum. Itu ada yang nanya ya tentang tayamum. Ini tadi saya mutolaah beberapa kitab nih saya bawa nih. Dan kitab namanya Taushih ala Ibnu Qasim, terus Al-Mabadi Fiqhiyah juz yang ketiga, terus ini ada Riyadul Badi'ah, ada lagi Fathul Qarib, ada lagi Safinatun Najah, dan saya buka Maraqil Ubudiyah. Ini menerangkan tentang tayamum, ya. Mulai dari definisinya, lalu syarat sahnya, terus rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan hal yang membatalkan tayamum. Gitu. Dan juga membahas tentang orang yang memakai perban. Ini dibahas karena nanti akan ada kaitannya dengan tayamum, ya. Ternyata Bapak hadirin sekalian, di kitab Mabadiul Fiqhiyah, walaupun kitabnya kecil, ini menurut saya ringkasan yang komplit. Nah, sebetulnya sudah saya ringkas, sudah saya bagikan di sudah saya share PDF. Kirain sudah dibagikan, ternyata belum ya. PDF-nya sudah saya kasih gitu. Ya. Oke Pak ya, sekarang saya tanya sama bapak-bapak nih. Ada nggak di antara bapak-bapak yang tahu apa arti tayamum? Oh gitu ya. Oke. Ada lagi yang tahu Pak? Penggantian dulu. Oke. Ada lagi? Ya, itu hampir benar sih. Tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu itu menyengaja. Nah, sedangkan tayamum menurut istilah huwa mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsusin badalan anil wudu'i wal husni. Jadi tayamum definisinya adalah mengusap wajah dan dua tangan dengan debu yang bersih dengan cara-cara khusus sebagai pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi junub. Nah itu dia. Saya ulangi ya. Tayamum adalah mengusap muka dan dua tangan dengan debu yang suci dengan cara-cara khusus sebagai ganti dari wudu dan ganti dari mandi, ya. Nah sekarang asbabut tayamum, sebab-sebab orang boleh tayamum. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Sebab-sebab orang boleh tayamum. Kita sambil ini aja Pak supaya diskusi. Ya. Kalau monolog hanya satu arah nanti orang hidup.
Karena jam segini ini udah pada ngantuk ini. Coba Pak, kira-kira yang Bapak pernah dengar deh. Asbabut tayamum, sebab-sebab orang boleh tayamum. Oke, apa lagi? Di kendaraan apa lagi? Apa lagi Pak? Ya, saya bacain aja ya. Yang pertama, faqdul ma'i. Tidak ada air. Ringkasannya dulu ya. Tidak ada air. Yang kedua, au khaufu istimalihi. Khaufu istimalihi. Takut menggunakan air. Ada yang paham nggak maksudnya? Apa Pak? Takut menggunakan air. Nah, kalau pakai air, lukanya tambah parah. Penyakit apa tuh? Campak ya. Awih tiyaju ilaihi li atosi hayawanin muhtaromin. Airnya dibutuhkan untuk minum hewan-hewan yang dimuliakan karena mereka sedang kehausan. Airnya mung-mungan, tahu nggak air mung-mungan? Segitu-gitunya. Ini tahu bahasa mana tuh? Bahasa Portugal Pak. Purwokerto lewat Tegal. Airnya segitu-segitunya, cuma buat minum. Ya buat minum hewan, buat minum kita atau apa. Gak bisa buat yang lain. Ya, buat minum doang. Ya, buat minum doang ya. Itu sebab-sebab ya. Ini dalam kitab ini. Sekarang syurutut tayamum. Syarat-syarat tayamum. Tadi sebab-sebab tayamum. Sekarang syarat sahnya tayamum. Ada yang tahu nggak? Syarat sahnya tayamum. Tidak ditemukan air. Oke, apa lagi? Bagi tangguh kendaraan. Oke. Jadi kan tadi ya, sebabnya kan tadi ada kalanya nggak ada air, ada kalanya air ada tapi sakit, gitu kan? Ya nggak? Ada kalanya nggak ada air, itu deh jelas dah boleh tayamum. Ada kalanya ada air tapi kitanya sakit atau airnya dibutuhin buat yang lain. Nah, sekarang syarat sahnya tayamum. Yang pertama al-bahsu anil ma'i qabla tayamum. Seandainya tayamum itu disebabkan nggak ada air, syaratnya adalah nyari air dulu. Kalau dimungkinkan ada air, cari dulu. Kalau sudah pasti nggak ada air musim kemarau ya udah nggak usah nyari. Kita di daerah tertentu momennya nyari dulu Kalau nggak ada baru. Gitu ya. Yang kedua qasdu turabin tahirin lahu gubar. Kalau sudah jelas-jelas air nggak ada ya sudah pakailah tanah yang berdebu tapi suci. Idealnya memang tanah yang yang ada debunya idealnya, yang kasar-kasar gitulah. Tapi nanti pada pembahasan selanjutnya ternyata boleh debu yang berterbangan, tangan kita diginiin, air berdebu boleh. Atau kita lagi di pesawat, di depan kita ada kursi pesawat orang lain kan, itu juga ada debunya, boleh. Atau di sini juga nih boleh. Walaupun tidak nyata debunya nggak nyata, tapi dalam pembahasan kita di sini diperbolehkan. Kalau nanti diperlukan saya buka ini. Yang ketiga at-tayammumu ba'da duhulil waqti. Orang boleh tayamum syaratnya apa? Sudah masuk waktu. Tanda masuk waktu ya sudah azan. Kalau wudu kan boleh sebelum waktunya wudu ya. Tapi kalau tayamum harus sudah masuk waktu baru tayamum. Itu syaratnya. Kalau di Jakarta kan ketahuannya masuk waktu azan. Tapi kalau nanti kita lagi di lapangan luas, padang pasir yang nggak ada tempat ibadah, gampang. Lihatnya adalah dengan matahari.
dengan matahari. Waktu duhur matahari berada di atas, geser dikit ke arah barat, itu duhur. Sampai bayangan seseorang lebih panjang dari bendanya sendiri, maka jatuhlah asar. Mulanya asar begitu. Berakhirnya waktu asar sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat. Nah, ketika tenggelam matahari di ufuk barat, masuk waktu maghrib. Terus dari tenggelam matahari sampai mega merah, maka itu waktu maghrib. Mega merah hilang, masuk waktu isya. Nah, nanti waktu isya itu panjang sampai dengan terbit fajar. Tapi bukan fajar kadzib, tapi fajar sodik. Nanti ada penjelasannya. Nah, ketika fajar sodik itu namanya masuk waktu subuh sampai isyraq. Isyraq itu sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, udah nggak boleh sholat subuh. Kalaupun sholat subuh berarti qodho. Kalau dalam kitab ini sholat qodho ada, walaupun beberapa ulama berbeda pendapat ya, yang bilang ada qodho. Itu Pak. Yang keempat, at-tayammumu likulli fardin. Satu kali tayamum hanya boleh untuk satu kali sholat fardu. Jadi apa? Ya subuh tayamum, duhur tayamum lagi, asar tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi. Karena sekali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu, nggak boleh untuk dua kali sholat fardu. Nah, kalau sholatnya jamak gabungan ya tayamum dua kali. Ada orang nih jamak qashar duhur sama asar, kan dua sholat tuh, berarti tayamum dua kali. Setelah sholat duhur, umpamanya jamak qashar ya 2 rakaat, mau sholat asar tayamum lagi. Begitu Pak. Ya. Saya ulangi ya sebelum berlanjut agak jauh. Tayamum apa tadi artinya Pak? Tayamum mengusap wajah dan dua tangan dengan cara-cara tertentu, memakai debu yang suci sebagai ganti dari wudu dan mandi besar. Sebab tayamum apa? Pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, takut menggunakan air. Yang ketiga, airnya segitu-segitunya hanya untuk minum hewan yang dimuliakan. Kira-kira saya tanya, manusia termasuk hewan nggak? Masuk. Bukan berarti hanya untuk hewan doang, termasuk untuk manusia. Bapak pernah dengar nggak? Al-insanu hayawanun natik. Pernah dengar nggak Pak itu Pak? Al-insanu bermula manusia. Hayawanun itu adalah hewan, natikun yang bisa berbicara. Itu loh. Makanya tadi kalau saya bilang air itu ada tapi untuk hewan yang dimuliakan karena hanya segitu-segitunya, padahal mereka dalam kehausan, ya termasuk manusia di situ. Apa yang dikecualikan dari hewan yang dimuliakan yaitu non muslim. Itu tidak termasuk yang dimuliakan. Dan juga mohon maaf, anjing gila. Al-qalbu al-aqur, namanya tidak termasuk kategori hewan yang dimuliakan. Tapi selagi manusia muslim itu dimuliakan. Syarat-syarat sahnya tayamum pertama adalah cari dulu airnya. Kalau memang nggak ada ya boleh tayamum. Yang kedua, tayamum itu harus pakai debu yang suci. Nggak boleh debu najis. Makanya ngambil debunya jangan yang ada di
jalanan yang sudah diinjek-injek. Ambil debunya ya ini di apa namanya? Tembok, apa di cermin, kaca, enggak. Kalau di ini nih. Ini kan banyak kan kalau nggak sering di lap kan kok ada debunya itu. Nah itu. Jangan debu yang ada di bawah. Najis lah. Nggak boleh. Dalilnya Pak, dalilnya adalah Al-Maidah ayat 6. Ada yang apa nggak tuh? Dalilnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi dilihat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah sendiri surat keberapa Pak? Ada yang tahu nggak? Kelima ya? Iya Pak, kelima ya. Artinya begini Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum. Ini fiilnya madi tapi yang dimaksud adalah mudhari. Idza qumtum, apabila kamu ingin mendirikan ila sholati, mendirikan sholat. Faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajahmu. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan-tanganmu ilal marofiki, sampai sikut. Wamsahu, dan usaplah biru usikum, kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'baini, beserta mata kaki. Itu dalil wudu. Makanya wudu itu anggotanya hanya ada 4 yang kemarin saya jelaskan itu. Hanya muka, tangan, kepala, kaki. Adapun niat ada dalilnya yang lain, tertib ada dalil. Nah, fa'illam tajidu ma'an. Fa'illam tajidu, maka apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air. Nah, enggak ada air tuh. Fatayammamu, maka kalian bertayamumlah so'idan, dengan debu, thayyiban, yang suci. Gimana caranya? Wamsahu, maka usaplah wujuhakum, wajah-wajahmu, wa aidikum, dan tanganmu, minhu, dengan debu itu. Makanya nanti akan ada perbedaan tentang mengusap 2 tangan. Apakah wajib sampai sikut apa tidak? Karena redaksi ayatnya juga begitu, tidak ada kalimat ilal marafiq, ya. Nah, selanjutnya apa? Furudut tayamumi, fardu tayamum. Fardu tayamum di sini ada 3. Yang pertama, niyatus tibahati fardis sholah. Niat diperbolehkannya mengerjakan sholat fardu. Maka kalau diniatkan begini, nawaitu istibahata fardis sholah. Kalau pengen diniatkan tuh, nawaitu istibahata fardis sholah. Kalau mau komplit, nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati niyabatan anil wudu'i fardhol lillahi ta'ala. Tapi kepanjangan. Ya coba pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku bertayamum agar boleh melaksanakan sholat fardu. Harus ada kalimat sholat fardu. Fardunya itu harus disebutkan. Dalam kitab-kitab ini nih, walaupun saya nggak baca semua,
kalau ada orang niatnya begini, sengaja aku tayamum agar diperbolehkan sholat, dalam bahasa Arabnya nawaitu tayammum listibahati sholat, maka hanya boleh melaksanakan sholat sunnah saja, tidak boleh melaksanakan sholat fardu. Ini kita pilih nih menurut mazhab Syafi'i, maka harus niyatu istibahati fardus sholat. Kan sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Maka niatnya gimana Pak? Sengaja aku tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Maka dengan niat begitu, dia boleh atau kita boleh sholat fardu sekali dan boleh melaksanakan sholat sunnah berkali-kali dengan satu tayamum itu. Boleh juga membaca Quran, boleh juga i'tikaf, boleh juga sholat jenazah yang fardu kifayah, ini maksudnya fardu ain ya, itu Pak. Tapi kalau ada orang niatnya sengaja aku tayamum untuk diperbolehkan sholat, maka hanya boleh sholat sunnah saja. Ya, ini kita begitu. Makanya tadi nawaitut tayammuma listibahati fardhi sholati fardulillahi ta'ala. Bahasa Indonesia tadi, sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Itu rukun tayamum yang pertama, fardu tayamum yang pertama. Nah, itu dibaca dalam hati ketika memindahkan debu ke muka. Itu niatnya. Maka fardu yang kedua adalah mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini bidorbataini. Nih, yaitu mengusap wajah dan juga mengusap tangan sampai sikut dengan 2 kali tepukan. Tahu nggak 2 kali tepukan? Enggak, maksudnya ambil buat muka, ambil lagi buat tangan, maksudnya begitu. Kalau kitab ini menerangkan sampai sikut. Nanti kita praktek Pak ya, ini baca teorinya dulu. Nah, yang ketiga naqlut turabi ilal udwil mamsuhi. Yang ketiga nih, memindahkan debu kepada anggota yang dibasuh. Jadi pindahin. Ya. Nah, yang keempat at-tartibu tertib. Muka dulu baru tangan, tidak boleh dibalik. Ya. Nanti prakteknya habis ini, Pak. Mubtilatut tayammum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Saya tanya, kira-kira apa saja yang membatalkan tayamum? Apa ya? Nah, pertama, kullu ma yubtilul wudu'a, tiap-tiap sesuatu yang membatalkan wudu. Coba saya tanya, hal-hal yang membatalkan wudu kemarin apa saja? Itu juga membatalkan tayamum. Ya. Pertama, yang membatalkan wudu adalah kullu ma kharaja minas sabilaini. Tiap-tiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Baik benda padat, benda cair atau gas, angin, ya kan? Itu juga membatalkan tayamum. Juga membatalkan wudu. Yang kedua, zawalul aqli bisukrin au marodin au jununin au ilma'in au naumin ghairi mumakkinin maq'adahu minal ardi. Hilangnya akal sebab mabuk atau sakit atau gila atau ayan atau tidur yang tidak menetapkan tempat duduknya di bumi. Batalin wudu, batalin tayamum juga. Yang ketiga, lamsu basarati imra'atin ghairi mahramin bi ghairi hailin. Bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Istri bukan mahram, maka batal.
Kalau istrinya bilang nggak batal, udah biarin aja. Tanggung jawab dia. Yang keempat, ini juga batalin wudu dan batalin tayamum ya. Yang keempat, masu farji adamiyin bi batinil kaffi la bi dhahiriha wa harfiha wala bi ru'usil asabi. Menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan bagian dalam, bukan dengan luarnya, bukan dengan pinggirannya, bukan dengan ujung-ujungnya. Maksudnya apa? Kalau nyenggol pakai ini nggak batal, nyenggol pakai pinggir nggak batal, nyenggol pakai ujung nggak batal. Yang batal itu apabila dua tapak tangan ditemukan, dia tidak kelihatan. Coba Pak begini Pak. Ini namanya ijazah musalsal. Jadi cara memberitahu langsung dipraktekin. Coba begini Pak. Begini Pak. Pakai tidur. Begini. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan ketika tangan diginiin, itulah yang ketika menyentuh kemaluan batalin. Tapi kalau begini kelihatan, berarti nggak batalin. Ini kan kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan. Maka kalau yang kelihatan, berarti kalau menyentuh kemaluan nggak batal. Tapi sesuatu yang tidak kelihatan nih, batalin. Namanya batinil asabi, yaitu perut telapak tangan. Batinun artinya batnun, perut. Maksudnya bagian dalam. Nah, nih. Maka menyentuh pakai ini, atau pakai ini nggak batal. Ya, tapi jangan sengaja loh ya. Ini cukup sebagai pengetahuan. Yang kedua yang batalin tayamum adalah ru'yatul ma'i qabla dukhuli fis sholati. Jadi melihat air sebelum sholat. Tadi kan penyebab tayamum yang pertama karena nggak ada air. Udah tayamum kelar, baru mau sholat, keran nyala lagi. Ya udah, berarti tayamumnya batal. Dia harus wudu untuk sholat. Jangan pakai tayamum tadi. Saya baca di kitab ini, maksud sebelum sholat adalah sebelum bar. Allahu Akbar, sebelum roh kalim takbiratul ihram itu, maka itu dianggapnya belum sholat. Kalau Allah bunyi keran, wah ada air nih, batal tayamumnya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, udah dalam sholat ada air, biarin aja airnya. Sholat dengan tayamum itu sah. Tapi untuk sholat berikutnya tidak boleh pakai tayamum. Dan sholatnya tidak usah diiadah, tidak usah diulang. Ya, nah sekarang Pak, al-jam'u bainal wudu'i wat tayammumi. Penggabungan antara wudu dan tayamum. Ada yang pernah dengar nggak tuh pembahasannya? Man barang siapa kana ada bihi, mengenai man durhun, luka, audama milu, atau dia punya bisul yang banyak, ghosala maka dia wajib membasuh as-sohiha bagian yang sehat, watayammama dan dia bertayamum, anil jurhi dari sebab luka, awidumali atau dari sebab bisul-bisul itu. Jadi namanya compare ya Pak. Apa compare Pak? Kombinasi antara wudu dan tayamum. Sohibul jabiroti, orang yang memakai perban, ya tayammamu, dia bertayamum, wayamsahu dan dia mengusap, alaiha di atas perban, wala yu'idu dan dia tidak berkewajiban mengulangi toharohnya, in wado'aha apabila dia memakai perban itu, ala tuhrin dia dalam keadaan suci, wakanat dan adanya perban itu
fi ghairi a'dha'it tayammumi, di dalam bukan anggota-anggota tayamum. Wa illa, dan apabila ada di dalam anggota-anggota tayamum, fayu'idu, maka dia harus mengulang. Nah, inilah Bapak hadirin sekalian, sekarang kita akan praktek tayamum terlebih dahulu. Ya, coba perhatikan ya. Jadi tayamum itu karena sekarang di masjid boleh dibawa Pak. Ya. Kita sekarang memakai pendapat yang ini ya, sampai siku. Boleh Bapak dilipat bajunya sampai sikutnya kelihatan. Ya. Ini dia. Boleh Pak ditempelin masing-masing Pak ke lantai. Udah? Ya, kalau pakai sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak. Sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Ke muka Pak. Diusap. Sekali aja, bukan 3 kali. Nih. Ya. Oke. Buang. Nah, sekarang cari di tempat yang bukan tadi. Tempat tadi mustakmal kalau disentuh lagi. Ayo di tempat yang lain. Pinggirnya kayak atau mah. Nah, udah? Udah? Nah. Sekarang perhatikan Pak. Kalau saya biasanya tangan kiri ditaruh di telapak tangan luar tangan kanan begini, deh, diusapin Pak sampai sikut, deh, dibalik. Ingat ya, telapak tangan bagian dalam jangan kena ya, dibalik Pak. Ini, deh, ini jangan kena. Ini sama nih, dari sini balik, ini alhamdulillahirabbil, itu cara bertayamum. Tapi saya kasih tahu bocoran nih, ada beberapa ulama yang memperbolehkan tayamum itu dengan cara begini. Ya, niat ya, sengaja aku tayamum agar diperbolehkan untuk melaksanakan salat fardu. Kalau saya punya cincin, lepas dulu. Tempat lain